Halo teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan belajar tenses ya, bahasa Inggris. Ya, ini adalah lanjutan dari video yang pertama. Dan video ini ditujukan untuk pemula yang baru belajar tenses atau yang sudah belajar tapi belum paham ya. Seperti yang telah kita katakan sebelumnya, bahwa untuk pemula atau yang masih belum paham, lebih baik kita coba pahami 6 tenses saja dulu ya. Gambaran besarnya tenses itu seperti ini ya. Pertama-tama kita harus membagi waktu menjadi tiga bagian ya. Yang pertama adalah masa lampau atau past ya. Kemudian masa saat ini atau present. Dan yang ketiga adalah masa depan ya, yaitu future. Oke, jadi ada tiga masa ya. Baiklah teman-teman, mari kita mulai belajar tenses yang pertama. Saya akan ambil contoh satu kalimat ya. Saya makan nasi. Nah, saya makan nasi yang artinya adalah keseharian saya, rutinitas saya, atau kejadian terus-menerus ya. Saya makan nasi yang menunjukkan bahwa saya biasanya ya makan nasi gitu. Rutinitas saya makannya makan nasi gitu ya. Atau keseharian saya makan nasi gitu ya. Atau setiap hari saya makan nasi. Nah, itu pakai tenses yang pertama ini. Maka kalimatnya adalah I eat rice. Saya makan nasi. Coba perhatikan bahwa saya menggunakan verb dasar ya ini. Kita sebut saja sebagai verb 1 ya. Verb 1, I eat rice. Saya makan nasi, yang bermakna saya sehari-hari yang makan nasi gitu ya. Gitu keseharian saya. Jadi verb 1 penggunaan verb 1 ini digunakan untuk tenses yang bermakna keseharian, rutinitas, kejadian yang terus-menerus terjadi, atau kebiasaan gitu ya. Misalkan saya ingin mengungkapkan saya bermain sepak bola setiap hari Minggu. Nah, itu jadi saya menggunakan tenses yang pertama ini. Kebiasaan gitu ya. I play. Ya, saya bermain sepak bola. I play football every Sunday. Nah, saya menggunakan verb 1. Jadi verb 1 ini untuk menunjukkan kebiasaan, rutinitas, keseharian, atau hal yang terjadi terus-menerus ya. Kemudian bedanya dengan yang ini, kalimat yang ini ya, tenses yang ini. I am eating rice. Itu maknanya adalah saya sedang makan nasi. Jadi saya ingin mengungkapkan bahwa saat ini saya sedang makan nasi, sedang berproses makan nasi. Nah, itu berarti kita panggil saja verb ing gitu ya. Verb ing, kata kerja ing atau verb, jadi kata kerjanya ditambahi ing, eating. Nah, kan? Dan jangan lupa bahwa di sini aturannya itu harus didahului dengan to be ya. Ya, to be-nya nanti akan berubah-ubah tergantung subjeknya. Tapi yang penting kita pahami maknanya aja dulu ya. Untuk aturan-aturan nanti kita lanjutkan dengan video selanjutnya ya. Jadi ini I am eating rice. Jadi saya sedang makan nasi. Bandingkan dengan sebelumnya. Kalau I eat rice itu artinya saya makan nasi yang bermakna keseharian atau kebiasaan saya makan nasi ya. Jadi kebiasaan saya bukan makan batu tapi makan nasi. Nah, itu saya menggunakan ini ya. Dan yang ini itu menunjukkan aktivitas yang sedang saya lakukan ya. Saya sedang makan nasi gitu ya. Nah, hei, kamu makan nasi nggak? Gitu. Oh, saya orang Eropa, nggak biasa makan nasi. Ya, itu saya pakai verb 1 di sini, tenses yang ini. Tapi kalau saya mengungkapkan bahwa saya sedang makan nasi loh sekarang saya sedang makan nasi. Nah, itu pakai tenses yang ini, verb ing ya.
didahului oleh to be. Nah, ini I am. Kalau subjeknya you ya tadi you are gitu ya. You are eating rice. Nah, nanti kita bahas itu lebih jauh lagi di video selanjutnya. Dan untuk yang verb 2, nah seperti ini, I ate rice. Nah, saya makan nasi. Itu bermakna lampau ya. Berarti kejadian ini terjadi di waktu lampau. Waktu bukan saat ini. Jadi waktu lampau itu bisa berarti baru saja, itu juga termasuk waktu lampau ya. Nah, kemarin, bulan lalu, tahun lalu, atau minggu lalu. Nah, itu termasuk waktu lampau. Jadi kata kerja yang saya gunakan itu verb 2 ya. Kita panggil saja verb 2. I ate rice. Nah, saya makan nasi, tapi lampau. Jadi keterangan waktunya beda ya. Kalau ini yang tenses yang ini keterangan waktunya ya biasanya every morning, every day, every year. Pokoknya yang keterangan waktu yang menunjukkan keteraturan, keseharian, hal yang terus menerus ya. Sedangkan ini keterangan waktunya biasanya now gitu ya, sekarang ya. I am eating rice now. Saya sedang makan nasi sekarang. Nah, dan yang ini itu kata bentuk keterangan waktunya biasanya yesterday, kemarin, atau last month, ya, bulan lalu, last year, tahun lalu ya. Pokoknya lampau keterangan waktunya. Nah, 3 ini dipahami dulu maksudnya. Nah, saya kira gampang ya. Oke, untuk yang keempat kita masih menggunakan verb 1 tapi di depannya itu ada akan gitu ya, yang berarti akan. Yang kata ini berarti akan. I will eat rice. Nah, saya akan makan nasi. Misalkan saya besok akan makan nasi ya. Berarti ya tomorrow I will eat rice. Tomorrow, besok saya akan makan nasi. I will eat rice. Nah, seperti itu. Jadi kita menggunakan will verb 1. Nah, nanti kita akan belajar shall, itu juga berarti akan ya. Untuk saat ini kita anggap artinya sama ya, atau be going to. I'm going to eat rice itu juga menunjukkan masa depan ya. I'm going to eat rice. Be going to, I'm going to. Be-nya tergantung subjeknya. Nah, kalau I ya am, kalau you ya are. You are going to. You are going to eat rice tomorrow. Kamu akan makan nasi besok. Nah, yang penting ngerti maksudnya, paham ya. Nanti untuk aturan-aturan kita bahas nanti. Sebenarnya ada sedikit perbedaan makna antara be going to dengan will. Nanti shall juga perbedaan dalam penggunaan ya. Tapi untuk awal-awal kita anggap saja sama semuanya ya. Pakai aja semuanya, nggak masalah kok ya. Baik, saya harap dari 4 tenses ini sudah bisa dipahami ya. Jadi yang pertama itu untuk keteraturan, yang kedua itu menunjukkan sedang ya, sedang terjadi. Yang ketiga itu menunjukkan waktu lampau, dan yang keempat itu untuk menunjukkan masa depan ya, kejadian di masa depan ya. Baik, untuk tenses selanjutnya ya, ini ya menggunakan verb 3 ya. Ini verb 3, eaten, dan didahului dengan have. I have eaten rice. Nah, terus yang ini menggunakan kata have been, lalu eating, verb ing ya. Nah, maknanya semua ini artinya telah gitu ya. Nah, apa bedanya? Yang pertama, ini artinya maknanya adalah saya telah makan nasi. Oke, saya telah makan nasi. Sedangkan yang ini ya, perhatikan ya, ini ya pakai ing itu berarti sedang gitu ya. Berarti ini maknanya itu seperti ini. I have been eating rice, itu maksudnya adalah saya telah makan nasi ya, dan sekarang masih makan gitu loh. Nah, jadi yang pertama ini saya telah makan nasi, dengan yang ini
Saya telah makan nasi dan sekarang masih makan, gitu. Sekarang masih berproses, gitu ya. Ini biasanya tenses yang ini biasanya untuk menunjukkan durasi ya, untuk menekankan durasi. Jadi gini ya, misalnya nih ya, saya ketemu sama orang, teman saya tanya, dan teman saya itu sedang makan nasi gitu ya. Saya nanya, kamu sudah makan nasi sejak kapan gitu ya? Sejak berapa menit yang lalu kamu sudah makan nasi gitu ya? Sudah berapa lama kamu makan nasi itu ya, gitu ya. Nah, itu menggunakan ini. Dia menjawabnya seperti ini. I have been eating rice. Saya sudah makan nasi, saya telah makan nasi selama 1 jam. Ya, misalkan gitu ya. Saya telah makan nasi selama 1 jam. Dan sekarang masih berproses ini gitu loh. Nah, itu seperti itu menggunakan ini. Nah, intinya pokoknya dua ini itu maknanya adalah telah. Yang ini saya telah makan nasi, tapi yang ini saya telah makan nasi dan sekarang masih berproses. Sekarang masih makan nasi. Kita gunakan kalimat yang lain ya. Misalnya berenang gitu ya. Contohnya di sini. Kita menggunakan verb 1. I swim gitu ya. Jadi saya berenang. Itu berarti maksudnya adalah keteraturan gitu, kebiasaan. Misalnya I swim every Sunday. Nah, kan saya berenang setiap hari Minggu. Nah, itu masuk di sini, di verb 1 kita pakai. I swim every Sunday. Saya berenang setiap hari Minggu. Tapi jika saya ingin mengungkapkan bahwa saya sedang berenang loh sekarang ini ya. Jadi saya menggunakan I am swimming now. Nah, saya sedang berenang sekarang. I am swimming. Jadi saya sedang berenang. Tapi kalau kejadian untuk menunjukkan kejadian di waktu lampau, misalkan saya berenang tadi pagi gitu ya. Berarti saya menggunakan verb 2. Verb 2 dari swim adalah swam. I swam, misalkan tadi pagi ya, I swam this morning gitu ya. Nah, dan untuk menunjukkan, misalkan untuk menunjukkan kejadian di masa depan ya, I will swim tomorrow misalkan ya, saya akan berenang besok gitu ya. I will swim tomorrow. Oke. Nah, selanjutnya jika saya ingin mengungkapkan bahwa saya telah berenang ya, saya sudah selesai berenang gitu ya. Saya sudah selesai berenang gitu, saya telah berenang nih gitu ya. Saya bilang saja I have swum gitu ya. Tapi jika saya sudah berenang terus teman saya nanya gitu ya, saya sedang berenang, teman saya nanya, kamu sudah berapa lama berenangnya? Kamu telah berapa lama berenangnya? Maka saya akan bilang saya telah berenang dan sekarang masih gitu ya. Saya telah berenang selama 1 jam misalnya seperti itu ya. Berarti I have been swimming. Nah, jangan lupa pakai ing ya. I have been swimming for 1 hour. Saya telah berenang selama 1 jam dan sekarang masih gitu ya. Nah, ini menunjukkan durasi ya, menekankan pada durasi. Nah, begitu. Jadi kita menggunakan verb 1, verb 2, verb 3. Nah, ini kita panggil saja untuk mempermudah ya, verb 1, verb 2, verb 3. Dan ada beberapa kata yang verb 2 sama verb 3-nya sama ya, ada banyak kata. Jadi ada yang disebut verb irregular verb kayak eat, ya, itu irregular, nggak teratur ya. Jadi kalau eat itu verb 1, verb 2-nya ate, terus verb 3-nya eaten gitu ya. Dan kalau swim itu verb 1, verb 2-nya swam, lalu verb 3-nya swam. Nah, kemudian ada regular verb. Nah, ini lebih mudah. Regular verb itu tinggal ditambahi ed saja. Misalkan verb 1-nya play, verb 2-nya ya tambahi ed, played. Lalu verb 3-nya juga sama, played. I have played. Saya telah bermain. Nah, seperti itu ya. Untuk saat ini kita coba pahami itu saja. Walaupun nanti ya kita anggap sebagai jadi beberapa itu ada yang untuk menggunakan verb 1 tapi untuk masa depan itu kalau keterangan waktunya
masa depan gitu. Itu anggap saja pengecualian ya, atau menggunakan verb ing tapi untuk masa depan itu bisa, itu secara grammar boleh gitu ya. Asal keterangan waktunya adalah untuk masa depan. Nah, itu nanti saja, yang penting kita pahami ini saja dasarnya ya. Itu untuk video saat ini ya. Jadi untuk video selanjutnya kita akan mencoba belajar tiap tenses ini ya, karena tiap tenses ini ada aturannya ya. Jika subjeknya berubah, bisa jadi verbnya berubah sedikit gitu ya. Contohnya kayak misalkan saya makan nasi, itu I eat rice. Tapi kalau misalkan subjeknya ini bukan I tapi she ya, yang berarti dia perempuan, ini verb satunya ditambahi s gitu ya. She eats rice gitu. Nah, untuk itu kita akan bahas di video selanjutnya ya, untuk hal-hal seperti itu. Jadi untuk lebih detailnya ya, kita akan membahas di video selanjutnya, oke? Dan yang penting untuk saat ini kita paham dulu makna masing-masing dari 6 tenses ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.